Dan tas kresek itu sebagaimana yang kita ketahui itu sangat ringan, sangat ringan. Jadi untuk mengumpulkan 1 kilo saja itu butuh waktu agak lama. Jadi tapi kemudian mereka sepertinya mulai menemukan ritme dan luar biasa sekarang kami agak kewalahan karena sampah yang masuk itu lumayan banyak. Tapi kami memiliki mesin yang baru 1 dan tapi kami sudah bisa memproduksi banyak, lumayan banyak. Oke. Kalau untuk belajar bisa dong semua komunitas, sekolah atau apapun yang ingin belajar itu kami sangat welcome. Jadi silahkan datang. Jadi kami akan menunjukkan bagaimana cara sebenarnya itu plastik yang tidak berharga bisa menjadi sesuatu yang bisa berguna. Jadi semua bisa datang itu. Jadi tidak terbatas hanya untuk seperti penggiat-penggiat sampah, tapi masyarakat umum juga bisa. Semua kalangan gitu ya, bisa Semua gitu kalangan ya. bisa. Jadi sangat membantu. Seperti saya kan ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Lewat ini MMRC ini saya boleh mendapat penghasilan. Apalagi saya mempunyai anak yang sementara kuliah dengan gaji suami yang ya. Jadi kayaknya bisa membantu perekonomian keluarga juga gitu ya. Oke. Kami mengharapkan ke depannya itu kami bisa membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Dan kami juga berharap proyek ini bisa terus berkelanjutan dan bisa berguna dan menjadi inspirasi dalam masyarakat karena melihat bagaimana dengan kondisi kita sekarang ada banyak anak-anak muda yang pengangguran, ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Kami berharap ke depannya kami bisa lebih berekspansi lagi, bisa memiliki mesin yang lebih banyak lagi, kami menghasilkan panel yang lebih banyak lagi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Ya karena sistem kerja kami di MMRC itu kami itu learning by doing. Sebenarnya jujur saja anak-anak yang bekerja di MMRC itu saya juga yang sebagai koordinator itu kita semua belajar. Jadi seperti pada saat kami membuat panel atau apa itu kami kadang oh ternyata plastik ini tidak bisa dipakai untuk panel. Kita harus pakai jadi bentuk yang lain karena ada plastik memang yang tidak bisa karena ini sistemnya itu heat press. Jadi kita dengan panas tapi bukan dilebur tapi hanya dengan panas, ada mesin pemanasnya. Jadi itu ternyata ada plastik yang tidak bisa. Jadi kami mau buat lagi dengan jadi untuk produk-produk yang kami buat itu sekarang kami mau buat tray untuk produksi maggot. Iya, jadi kami sesuai dengan tujuan kami juga agar itu tidak ada sampah yang keluar dari rumah. Jadi free waste, jadi tidak ada lagi zero waste, jadi tidak ada limbah lagi yang keluar. Jadi kami mau juga bikin tray untuk maggot dan mudah-mudahan dengan misalnya ada mesin-mesin yang baru yang bisa kami dapatkan itu kami bisa berinovasi lagi membuat barang-barang lain yang berguna. Jadi pertama itu kami di bawah binaan dari Manengkel Solidaritas dan juga organisasi yang bernama Free Waste 23 yang ada di Amerika. Jadi pendanaan itu dari Free Waste 23 tapi pendanaan itu akan selesai akhir tahun 2025. Jadi kami mengharapkan kedepannya bisa ada bantuan-bantuan misalnya dari pihak swasta lewat CSR atau dari pemerintah juga yang bisa membantu kami agar kami bisa terus lanjut membuat pekerjaan kami. Kami memang dari pemerintah sudah ada dari pemerintah pusat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup ditujukan ke masing-masing kabupaten kota untuk di setiap RT RW atau lingkungan membuat bank sampah, membentuk bank sampah unit. Dan di setiap kecamatan membentuk bank sampah induk. Ini kita akan sementara membuatkan edarannya agar serentak ada di setiap wilayah. Dan inilah yang kita memulai dari hulu ke hilir karena mengingat kondisi TPA yang sekarang ini juga
ada keprihatinan sendiri karena memang luar biasa banyak sampah yang masuk. Kita mulailah dari rumah tangga, dari sumber itu sampah dipilah jadi organik, mungkin dibuat kompos, dibuat ekoenzim, maggot, dan selanjutnya anorganik ini yang masuk ke bank-bank sampah. Dan memang saya dapat informasikan di tempat ini Manado memang belum ada pabrik seperti yang di Jawa. Banyak sampah yang masih dikirim semua ke Pulau Jawa. Karena itu orang membentuk bank sampah juga kita memanfaatkan pihak swasta seperti ini, dalam hal ini pengepul. Salah satu yang terbesar juga ada di kawasan Ibu Amelia Tungka. Kita pernah kerjasama, bahkan sampai saat ini kalau beliau mengambil semua sampah-sampah plastik yang ada di sungai. Kebetulan Manado kan ada di 5 sungai besar. Beliau yang mengambil itu. Mungkin begitu. Kami dari MMRC ini sangat bersyukur karena kemarin Ibu Lika sudah datang mengunjungi kami di workshop kami. Jadi itu dan ternyata Ibu Lika juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kami. Pemerintah memiliki visi dan misi yang sama, dan kedepannya kami berharap Ibu Lika boleh terus berkomunikasi dengan kami. Ibu Lika bisa membantu kami untuk memperluas lagi, karena proyek yang kami kerjakan ini memang benar-benar sangat berguna bagi masyarakat. Bukan hanya mengurangi sampah yang tidak terpakai itu, tapi juga dari segi ekonomi itu sangat membantu bagi masyarakat di sekitaran tempat kami berada. Oke. Dan yang pasti ini kalau boleh tahu, kalau atap panel ini tuh sudah digunakan di mana aja nih Bu? Kalau boleh tahu. Ya, jadi atap panel kami sudah disalurkan oleh Manengkel Solidaritas di Kapitu, Minahasa Selatan. Jadi itu digunakan di rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu, dan kami berikan secara gratis. dan Dan juga ada di daseng-daseng, sebuah pondok-pondok nelayan, karena kita tahu bersama itu dulunya pondok-pondok nelayan yang memakai seng itu kan dengan air laut yang bergaram itu cepat rusak. Tapi dengan panel atap plastik ini yang kita tahu bersama itu satu tas sampah saja yang kecil itu 500 tahun dia baru bisa hancur. Nah, kita bayangkan bagaimana dengan 15 layers itu 15 lapisan itu yang kita buat itu mungkin akan selama-lamanya. Yang mana kemarin sudah bercerita dan ada kerinduan untuk membangun rumah maggot di TPA. Kita memanfaatkan panel dari Ibu Novita. Panel sebagai atap, sedangkan untuk pewadahannya juga dari sampah plastik. Jadi kotak-kotaknya untuk si maggot itu sendiri dibuat dari si plastik kresek ini. Semoga cita-cita dan harapan ini boleh terjadi dan dapat terlaksana di TPA Sumompo. Kami mau memesan buat masyarakat Kota Manado dari pusat, dari langsung Bapak Presiden Prabowo sendiri sudah ada edaran rencana pencanangan, harusnya hari ini tapi ditunda sesudah Lebaran. Pencanangan Gerakan Nasional Indonesia Bersih Bebas Sampah. Jadi dari pusat sampai ke daerah termasuk Manado ini gerakannya akan menyeluruh. Intinya memilah sampah. Kata kuncinya pilah sampah. Kalau nak pilah kan nak mau dapat ini manfaat. Jadi pilah sampah minimal organik, anorganik mulai dari hulu, dari diri sendiri, dari rumah tangga, dari perkantoran, sehingga yang masuk ke TPA itu tinggal residunya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita harus memulai tentunya untuk menuju Manado bersih, Indonesia bersih. Terima kasih. Kanal Informasi dan Inspirasi 1